Kemudian kita bahas dari yang pertama, apa nih tadi? History, sejarah Hmm. asset bubble in Japan, housing price. Hmm. Nah, apakah ini dimaksud dengan asset bubble in Japan? Sebenarnya ini nggak berhubungan langsung dengan, maksudnya PR gitu ya, atau real estate gitu ya. Cuman kita mau nunjukin ini nih, bahwasanya housing price itu pernah bubble loh, nggak selamanya kan. Jadi ibaratnya sesuatu yang dipercaya secara mayoritas, secara umum adalah properti, rumah, real estate lah ya, itu harganya pasti akan naik dari tahun ke tahun karena orang-orang membutuhkan hunian, orang-orang membutuhkan tempat tinggal, dan Iya. sesuatu yang dibangunnya itu terbatas atau tanahnya itu terbatas. Nggak sepenuhnya salah tapi nggak sepenuhnya juga benar, karena apa? Histori udah 2 kali nih price bubble, dan price bubble itu terjadi ya karena housing kredit kepemilikan rumah itu tadi juga ada ikut andil di situ. Oke, Nah, terus? apa yang menyebabkan bubble itu pecah adalah ketika gini, KPR itu kan eh, kalau kalau salah dikoreksi ya. KPR itu kan seolah-olah menciptakan demand yang padahal pasar itu sebelum demandnya tuh belum ada nih. Pasar itu demandnya belum ada, kemudian lu bisa beli, lu bisa punya rumah sekarang sambil lu bayar cicilannya ke depan nanti. Hmm. Mm-mm. Jadi jadi seolah-olah ada orang belum punya uang tapi Mhm. dia dipaksa untuk sekarang untuk mengkredit atau mencoba untuk membeli atau melakukan kepemilikan rumah. Jadi dipaksa itu supaya demand itu ada, demand untuk eh, rumah, memiliki rumah itu ada dengan cara KPR gitu kan. Oke, kalau misalnya demand untuk memiliki rumah dengan cara cash, no problem gitu kan, no problem, nggak ada problem. Harga itu akan naik secara natural, bukan bukan artificial gitu kan. Naiknya harga rumah atau harga housing itu akan natural. Nah, sedangkan dengan adanya KPR itu kan sebenarnya artificial dalam arti kata lu lu harus spending segini banyak untuk mencicil setiap bulan. Dan Hmm. sebenarnya kan sama nih, sebenarnya sama. Kalau kita nabung juga sama, tapi bedanya memang sekarang kita tidak menempati rumah atau tempat tinggal yang sedang kita eh, cicil gitu kan. Makanya nanti kita bisa nyewa dan lain sebagainya. Cuman aku mau nekanin kayak housing price ini bisa jadi bubble ketika demandnya itu sudah nggak bisa membayar cicilan atau kreditnya, macet. Dan itu yang terjadi di dua histori ini, terutama di 2008 itu kan di US itu kredit KPR itu yang bikin macet dan bikin kolaps. Salah satunya yang bikin Lehman Brothers itu Mhm. bangkrut. Jadi pada dasarnya pada dua peristiwa ini disebabkan oleh proses membeli aset dalam bentuk rumah ini mudah Hmm. dengan mekanisme pembayaran kredit oleh bank, Hmm. maka orang-orang berbondong-bondong untuk membeli rumah, aset rumah dengan sistem mekanisme pembayaran kredit. Kemudian tingginya minat ini menjadi high demand, harga properti Makin naik. perumahan naik. Hmm. Karena harga semakin naik, developer pun harga semakin naik dan permintaan semakin naik, developer terus membuat perumahan lagi.
ini menjadi satu siklus lingkaran gitu Terus-menerus. ya, terus-menerus. Padahal sesungguhnya tidak ada real money di situ. Iya. Definisi tidak ada real money di sini adalah orang yang membeli rumah menggunakan sistem perkreditan tidak mempunyai uang untuk membayar tersebut, maka meminjam uang dari bank. Kemudian developer yang sudah diberikan uang down payment pembayaran di awal sekian persen oleh calon pembeli rumah meminjam uang dari bank sebagai modal untuk membangun perumahan tersebut. Ini berarti saling minjem ya. Iya, minjem Ketika ada lagi. pinjam dan seterusnya. Ketika ada satu pihak yang tidak bisa melakukan peran sesuai dengan kesepakatan di awal, disebut kredit macet. Kredit macet dari satu pihak yang tidak bisa menjalankan kewajibannya berdampak ke pihak-pihak yang lainnya. Efek domino. Efek domino ini endingnya ya semua menjadi korban dan semua menjadi pelaku gitu. Namun yang bukan parahnya ya, dampak yang paling destruktif ke semuanya adalah ketika bank menjadi bangkrut. Ya. Bank menjadi bangkrut itu kan aneh sebenarnya. Ketika bank menyatakan bangkrut, declare bangkrut, maka negara yang berusaha mengambil alih bailout ya, mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada seterusnya. Ketika negara mengambil kebijakan untuk bukan menyelamatkan tapi membereskan sisa-sisa dampak dari satu bank yang bangkrut ini, tentu saja ini akan mempengaruhi kestabilan ekonomi di negara tersebut. Betul. Apa tujuannya kita belajar sejarah? Ya biar kita tahu yang salah di masa lalu nggak diulangin lagi bukan di masa yang salah, depan. agar kita tahu kehancuran yang telah terjadi di masa lalu dan kemudian mengambil pelajaran atau setidaknya bersiap siaga karena sejarah biasanya akan berulang. Semoga tidak berulang di zaman kita ya. Oke, kemudian kadang sejarah nggak berulang tapi berirama. itu juga mengerikan. Oke, itu sejarah ya, sejarah singkat saja. Kemudian selanjutnya, teman-teman kalau mau tahu yang sejarahnya tadi bisa banyak lah, banyak literasi di luar kan. Artinya kita gini, nggak menutup mata bahwa sejarah pernah adanya price bubble tentang housing ini, udah gitu aja. Jadi nggak selalu harganya selalu naik gitu, rumah selalu naik, nggak juga gitu. Oke, lanjut.